Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il alam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalin fiha lakidh dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita selalu mengerjakan perintah Allah disertai dengan menjauhi segala larangan Allah, hanya mengharapkan ridhonya, dan senantiasa kita mengamalkan atau melaksanakan semuanya itu adalah dengan dasar penuh keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah dan juga terhindar dari siksa dan murkanya di dunia apalagi di akhirat kelak. Keikhlasan itu amatlah penting dalam menjalankan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amal ibadah yang kita lakukan kita sertai dengan niat ikhlas, hanya memohon keridhoannya, maka kita akan dibalas dengan pahala. Namun jika tidak, maka kita akan mendapat siksa darinya. Ikhlas itu sendiri berarti beramal atau beribadah yang dilaksanakan semata-mata karena Allah, yakni hanya mengharap keridhoannya, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ikhlas itu juga merupakan ruh dari setiap amal. Amal kebaikan, jika seseorang mengerjakan amal kebaikan tanpa dengan niat yang ikhlas, maka sama dengan amalnya itu tidak mempunyai ruh atau amalnya itu mati. Keikhlasan juga merupakan syarat diterimanya amal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah lagi condong kepada kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam memandang niat dengan pandangan yang besar, karena isi daripada ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Juga nilainya tergantung pula dengan niat. Jika suatu perbuatan ibadah niatnya baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Namun jika amal perbuatan ibadah niatnya salah, maka tidak akan mencapai sasaran pahala, akan menjadi sia-sia. Suatu contoh misalnya ialah orang yang bersedekah umpamanya. Ia bersedekah memang perbuatan yang baik dan merupakan ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah, bahkan sampai dilipat gandakan. Namun jika diniatkannya salah dalam bersedekah itu, misalnya ia niatkan agar dipuji oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pujian saja tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan membuat diri kita menyesal di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yang artinya sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah sesungguhnya ibadah yang jempolan. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, namun kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita beri kebaikan, ataupun hanya mengharapkan ucapan terima kasih.
Amatlah murah pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tukar dengan ucapan terima kasih dan balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 18-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang artinya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tiada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kadang-kadang kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena orang lain yang kita beri itu pernah juga memberikan sesuatu kepada kita. Namun yang paling baik adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang harus kita balas. Hanya karena niat yang ikhlas, hanya mengharapkan keridhaannya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala di akhirat. Oleh sebab itu, kita laksanakan segala perbuatan baik, ibadah kepada Allah dengan niat yang baik pula, semata-mata mengharapkan keridhaannya, bukan karena orang lain atau hanya ingin mendapatkan pujian manusia dan ucapan terima kasih dari manusia yang tiada artinya apa-apa dibanding dengan keridhaan Allah dan pahalanya. Maka sangatlah mungil ucapan terima kasih itu. Demikian siraman kalbu pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.